Ada berapa pertanyaan? Bismillah. Afwan Ustaz mau bertanya mengenai mauqif Ustaz Faisal Maidani. Bagaimana keadaan beliau? Apakah beliau sudah benar mauqifnya terhadap imam? Jazakallahu khair. Iya. Saya sudah telepon dia dan sudah menasihatkan kepadanya dan memberikan informasi-informasi yang dia belum tahu tentang al-imam. Saya katakan bahwa Muhammad al-Imam dan Muhammad al-Raimi yang yulaqab bil-imam sudah memiliki permasalahan sejak Syekh Muqbil masih hidup. Dia mengatakan perbedaan kita dengan ikhwanul muslimin itu seperti perbedaan para ulama dalam masalah hukumnya salat Idul Adha atau Idul Fitri, salat Id. Maka ditegur oleh Syekh Muqbil dengan keras. Perbedaan kita dengan mereka tidak sebatas perbedaan masalah furu', masalah perkara-perkara seperti itu. Tegur dengan keras. Cabut ucapannya. Habis itu Syekh Muqbil mentahdir dari yayasan-yayasan hizbiyah. Muhammad al-Imam menyambut di pondoknya yayasan-yayasan hizbiyah. Maka Syekh Muqbil berbicara di mimbar, Ahlul Ma'bar mughaffalin. Ahlul Ma'bar mughaffalin. Kami di sini membantah hizbiyin, kalian malah menerima mereka, menyambut kedatangan mereka. Dan sampai terakhir sebelum dia berbicara dengan apa yang diucapkannya tentang Huthiyin, dia selalu menyebutkan tentang tokoh hizbi di sana dengan Al-Walid, Syekh Al-Walid. Nah, tokoh partai Persatuan Yaman, Abdul Majid Zindani, dikatakan Syekh Al-Walid, Syekh Al-Walid. Syekh Al-Walid yang duduk di acara kenegaraan, di depannya anak-anak perempuan nari-nari dengan musik. Itu walidmu, waliduka. Sudah ada permasalahan-permasalahan yang banyak, tetapi ditutup-tutupi oleh syekh-syekh yang lain di sekitarnya. Nah, dan dikatakan pula bahwa beliau ini memang dari ikhwanul muslimin dan belajar pada Syekh Muqbil 2 tahun. Cuma 2 tahun. Maka Ustaz Faisal kaget. Oh begitu saja. Saya baru tahu Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada Ustaz dari daerah Ana yang baru pulang dari Ma'bar dan dia berlepas diri dari al-imam. Apa boleh kita ambil ilmu daripadanya? Kalau benar dia berlepas diri dari al-imam dan tidak memiliki berbagai macam syubhat-syubhat, dan tidak mengapa. Yang saya khawatirkan kalau dia ingin baik, tetapi karena belajar di sana ternyata ada syubhat yang tidak terasa ada pada dirinya. Nah, sehingga hendaklah selalu berkonsultasi dengan ustaz-ustaz yang lain. Afwan, untuk menghilangkan syubhat dari kami, dari segi apa kesesatan kelompok Sururi? Tadi cerita apa? Dari awal sampai akhir. Mereka juga mengakui sebagai salafi, mereka memerangi Syiah dan kebid'ahan lainnya. Sebagian Ustaz bahwa Sururi menampung semua jamaah. Sudah kita sebutkan satu yang mereka tidak bisa melepaskan, hizbiyah dan hizbiyin. Lihat saja. Walaupun yang katanya kami membatas berbagai macam kelompok-kelompok bid'ah, tapi giliran urusan kampanye dia ikut. Oh ini darurah. Masya Allah. Tanya sama Imam Ahmad, darurah itu kayak apa? Ammar sudah dipukuli sampai dia hampir mati.
Bahkan sudah melihat ibunya yang ditutup dengan besi panas menganga dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya, dan melihat bapaknya yang kakinya diikat ke kuda yang satu, kaki yang lain diikat ke kuda yang lain, dan dua kuda itu dipacu sehingga terbelah dua badannya. Ammar melihatnya, disiksa dirinya, dipukuli dirinya, sehingga ketika dia terpaksa, sangat wajar. Kalian terpaksa apa? Dari sisi mana terpaksa? Bolehkah mengambil ilmu dari Ustaz Dul Akmal Riau karena kami melihat bahwa dia membela Dzulqarnain, menyatakan apakah Dzulqarnain adalah bid'ah? Tapi mukhalifnya menyampaikan ucapan belum ada ulama yang mentahdir Ustaz Dul Akmal. Orang ini sudah sekian kali melakukan berbagai macam perkara-perkara yang membuat kekacauan, dan sudah banyak yang bicara, termasuk Syekh Abdullah bin Bukhari bicara tentang dia. Juga ada beberapa orang dari ulama yang berbicara tentang dia. Bahkan Dzulqarnain dan kawan-kawan sudah menulis tahdzir terhadap Dul Akmal, dibacakan kepada saya. Coba Ustaz baca, saya baca. Waktu di pertemuan bandara, 6 orang atau 7 orang. Diakhiri di bawahnya dengan tanda tangannya Syekh Utsman As-Salimi, bahwa dia menyimpang, sesat, jauhi dia dan sebagainya. Tanda tangan 7 orang. Kemana itu sekarang kertasnya? Kok bisa gabung kembali? Apa sudah taubat? Apa sudah berubah? Nah, apakah hukum menghajar seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyimpangan seseorang yang ditahdir, sekalipun orang itu pernah jadi muridnya? Nah, terus kenapa ditahdir kalau nggak ada kaitannya dengan orang-orang yang ditahdir? Lantas alasan apa mentahdir? Kalau alasan pribadi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Saling permusuhan, wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang ini berpaling, yang itu berpaling, enggak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma man yabda'u bis salam, dan yang lebih baik dari keduanya yang mengawali salam, yang lebih dulu mendekat. Nah, bagaimana cara menyikapi Dzulqarnain dan para pengagumnya? Cara menyikapi Dzulqarnain dan pengagumnya sudah ma'ruf. Lalu bagaimana sikap orang yang belum bisa berlepas diri 100% dari sebagian pengagum Dzulqarnain karena dia pernah bekerja padanya, sementara nasihat dan hujjah telah sampai. Nah, dinasehati, diperingatkan sampai terbukti 2 hal. Imma dia adalah orang yang mendengar nasihat, yang berarti mau berubah. Wa imma dia adalah ahlul hawa, bisa dilihat setelah dinasehati akan terlihat. Bagaimana pendapat antum tentang penerbit Ar-Rayyan milik Abu Muqbil Hanan Bahanan, yang mana dia menerjemahkan kitab Putri-Putri Syekh Muqbil rahimahullah? Qadarullah, anda memiliki kitab-kitab kedua putri beliau rahimahullah. Lantas harus siapakan buku itu? Saya tidak tahu bukunya, bahkan tidak tahu orangnya, seperti apa, bersama siapa, berjalan. Bukan Hanannya, kalau Hanannya ma'ruf, bersama mereka, bahkan salitul lisan, jelek lisannya. Bagaimanakah ucapan orang yang berkata, sibukkanlah kalian dengan ilmu dan jangan sibukkan dengan fitnah, dan juga jangan sibukkan dengan membaca rudud? Apakah mencapai benar secara mutlak?
tidak benar secara mutlak. Alhamdulillah, Syekh Muqbil marah sebaliknya, menasehatkan sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Yasin Al-Ajami. Syekh Muqbil pernah menasehatkan untuk membaca kitab-kitab rudud sehari setengah jam atau 1 jam tiap hari. Karena dalam kitab-kitab rudud kalian akan mendapatkan faedah-faedah. Bagaimana membantah syubhat ini, bagaimana membantah syubhat itu. Nah, ucapan ini ucapan yang sangat kontradiktif. Karena di awal menyatakan sibukkanlah dengan ilmu. Terus di bawahnya jangan baca kitab rudud. Seakan-akan kitab rudud bukan ilmu. Ini bertentangan. Kalau katakanlah dia menasehati, belajarlah, cari ilmu. Maka cari ilmu. Apakah ilmu dalam al atau ilmu dalam bentuk rad? Dua-duanya ilmu. Arad itu menerangkan yang benar begini, yang benar begitu. Rad itu bantahan. Dua-duanya ilmu. Barakallahu fikum. Yang menyebabkan salafiyin jadi kacau pemahamannya terhadap masalah ini adalah Dzulqarnain dan kawan-kawan. Dianggap bahwa ini kajian fitnah, ini kajian ilmu. Kalau kajian rudud, kajian fitnah. Nah, ini kajian ilmu. Kenapa? Apakah rudud para ulama bukan ilmu? Apakah tahdzir para ulama itu bukan ilmu? Kalau ada seorang yang buta, tidak tahu ini ahli bid'ah atau bukan, ini penyimpang apa enggak, ini ahli sunnah atau bukan, orang itu punya ilmu enggak? Berarti jahil, kasihan dia. Akan tertipu. Fi awwal wahlah. Di awal pertama dia akan tertipu. Tetapi kalau orang yang punya ilmu dan juga punya ilmu tentang siapa fulan. Ini mubtadi' dal, ini hizbi, ini sunni, ini salafi, maka dia akan selamat. Karena tahu. Maka sungguh orang-orang yang bikin syubhat-syubhat seperti ini merupakan orang-orang yang mengajarkan tajhil, pembodohan. Bukan mengajarkan ilmu, mengajarkan pembodohan. Sudah banyak contoh-contohnya. Bolehkah menghukum tidak memberi uang jajan pada anak selama 10 hari karena sang anak telah mengambil uang abinya sebanyak 10.000 tanpa izin alias mencuri? Boleh saja. Yang jelas menghukumi dengan hukum-hukum yang seperti itu agar anak itu terdidik untuk jujur, terdidik untuk tidak mencuri dan sebagainya, silakan. Nah, mudah-mudahan tidak mengapa. Bolehkah memberikan pemberian yang lebih pada satu anak dikarenakan sebab kebaikan dan ketaatannya kepada orang tuanya? Boleh, tetapi diberitahukan pada anak yang lain, kalau kamu bisa seperti dia, saya akan beri juga kamu. Karena kita harus adil kepada anak-anak. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku akan memberikan kebunku pada si fulan, engkau jadi saksinya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apakah engkau memberikan pada yang lain? Tidak, aku tidak akan menjadi saksi atas kedoliman. Dianggap oleh Nabi kedoliman. Satu anak dikasih, anak lain tidak. Sehingga kalaupun mau memberikan satu hadiah, kamu harus punya rencana. Oh, nanti anak yang ini kalau melakukan yang sama saya kasih juga. Yang itu juga ketika berebut akan kasih juga, sehingga mereka tahu bahwa itu adalah perlombaan yang baik, musabaqah di kalangan anak-anak agar mereka berlomba-lomba untuk beramal saleh. Pernyataan syubhat hajar tahdzir yang dianggap membabi buta. Dikatakan hajar bukanlah tujuan dalam dakwah, tapi tujuan dakwah mengantarkan manusia kepada hidayah yang hak. Hajar hanyalah salah satu sarana dalam dakwah yang dipakai saat menjadi sebab munculnya kemaslahatan yang besar. Namun jika dia menjadi sebab kerusakan yang besar, maka tinggalkanlah. Ini ucapan dari satu sisi benar, bahwa memang dakwah atau hajar ini adalah salah satu
dari sekian cara menasihati manusia. Nasihat dengan cara ini, nasihat dengan cara itu, dengan teguran, dengan marah, sampai dengan ancaman, sampai dengan kalimat, aku tidak mau lagi berbicara denganmu. Sebagaimana nasihatnya Imam Ahmad kepada Yahya bin Ma'in. Temannya akrab, dia nggak mau bicara. Salam nggak dijawab. Dan itu pada sebagian orang manjur. Tetapi bagi sebagian yang lain, apalagi orang itu sangat awamnya, nggak ngerti apa-apa, dia kenapa nggak ngomong-ngomong sama saya? Dia nggak tahu apa-apa, nggak sadar, nggak paham. Ya orang ini bukan dihajar, dikasih tahu. Kalau kamu salah, salahnya apa? Ini salah kamu. Nah, kalau ternyata menyebabkan kerusakan yang besar, maka tinggalkanlah. Ini kaitannya dengan maslahat dan mafsadah. Kaidah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ada dalam syariat. Diajarkan oleh para ulama. Dinukil juga di dalam kitab Daruratul Ihtimam Bisunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Abdul Salam bin Barjiz Ali Abdul Karim rahimahullah. Bab tentang bagaimana penerapan atau kaidah-kaidah penerapan sunnah. Qawaid ta'ammul bisunnah. Bagaimana kaidah-kaidah menerapkan sunnah. Di antaranya memperbandingkan maslahat dengan mafsadah. Kalau lebih besar mafsadahnya, tidak dianjurkan. Tapi kalau lebih besar maslahatnya, dianjurkan. Tetapi barakallahu fikum, untuk memperbandingkan mana maslahat dan mafsadah, harus maslahatnya maslahat yang syar'iyah, mafsadahnya juga mafsadah syar'iyah. Yang sekarang ada, mereka menyatakan ini mafsadah, ternyata bukan mafsadah syar'iyah, tapi mafsadah nafsiyah, mafsadah pribadinya. Nanti saya nggak laku, nanti saya nggak diundang lagi sama dia, nanti saya begini, saya begitu. Itu mafsadah yang sifatnya pribadi. Maka itu tidak jadi ukuran. Korbankan dirimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, pertimbangannya maslahat dan mafsadah dengan hizbiyah. Kalau kita tidak menyampaikan hajar dan tahdir, maka mereka bisa bersatu padu. Maslahat. Tapi kalau kita sampaikan tahdir dan peringatan, kita berpecah belah. Kita jadi sedikit. Apa itu alasan yang syar'i? Sampai ada orang yang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan sedikit. Ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kenapa kamu doa seperti itu? Karena Allah selalu berkata dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun mahum. Sedikit mereka itu. Sedangkan yang banyak-banyak yang jelek-jelek. Artinya apa? Artinya kalau masalah sedikit wajar. Ketika jumlahnya besar, banyak, ini jangan-jangan ada yang salah. Ternyata yang kita ajarkan adalah sururiyah, hizbiyah, ahli sunnah dalam tanda petik. Begitu kita bawakan ucapan Syekh Rabi, bubar kembali mereka. Ternyata sedikit. Memang kadang-kadang banyak dalam satu saat, tapi dibandingkan dengan keadaan di seluruh dunia tetap sedikit. Mungkin satu tempat jadi banyak. Mungkin terjadi. Sehingga kalimat ini besar, kalimat ini benar kalau dipahami dengan maslahat dan mafsadah yang syar'iyah. Dan kalau tidak tahu ini maslahat dan mafsadah mana yang lebih besar, tanya pada para ulama. Keadaannya begini, bagaimana sebaiknya? Nah, ada lagi syubhat lain. Jika hajar disyariatkan atau al-hajar disyariatkan, jika memberikan manfaat, kalau engkau di masa Imam Ahmad, silahkan menghajar. Sekarang engkau di masa siapa? Ini ucapan mirip, walaupun tidak sama, tapi semakna dengan ucapan Yazid Jawas dulu. Kalau kalian itu di Saudi yang rata-rata mereka ahlu sunnah, memboikot ahli bidah itu bisa. Kalau di sini mayoritasnya ahli bidah, kita memboikot ahli bidah, yang kita yang terkucil katanya. Bisa diterima? Bagaimana keadaan kalian di sini?
Kalau kita memboikot mereka, kita terkucil? Enggak sama sekali. Kata siapa? Alhamdulillah, baik-baik saja. Dakwah lancar, kajian lancar, pondok-pondok jalan. Alhamdulillah. Jangan samakan antara masa di mana kebaikan berkuasa dan masa di mana keburukan merajalela. Ini sama dengan yang tadi. Ya, ini seperti syubhatnya Yazid Jawas dan kawan-kawan. Seakan-akan kalau sudah keburukan merajalela, maka nggak perlu pakai hajar. Padahal para ulama sampai menasehatkan, utrukun nas, tinggalkan manusia illa man ta'rif, kecuali orang yang kau kenal dia baik. Sampai seperti itu. Jadikan manusia hanya kenalan saja. Saya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi teman dekat, Ahlus Sunnah. Sudah lagi. Saya kira sudah habis. Sampai jam berapa? Hah? Ziarah kubur bolehkah mengkhususkan datang ke tempat ibu atau bapak yang sudah meninggal? Apa yang dilakukan di makam tersebut? Allahu a'lam. Sepertinya ada riwayat Rasulullah SAW menziarahi ibunya. Yang dilakukan adalah doa, mendoakan si mayit, dan doa kepada seluruh kaum muslimin yang telah wafat yang dikubur di sana. Apa hukumnya seorang wanita yang berdagang yang di situ terlalu banyak ikhtilat, sebut saja di pasar? Seharusnya yang bertanggung jawab untuk mencari maisha adalah suami, bukan istri. Kalau istri mau membantu suaminya di rumah, apakah dia produksi kue, makanan, masakan, atau pakaian, dan kemudian suami yang memasarkannya. Sebaiknya jangan biarkan istri-istri kita untuk sering-sering keluar rumah, apalagi dagang di pasar. Nah, apabila orang itu ingin meninggalkan pekerjaan di atas, akan tetapi suami melarangnya, dinasihati suaminya. Harusnya malah suaminya yang bekerja, bukan istrinya. Nah, apakah kita berdosa jika tidak menjawab salam dari seorang yang dihajar, dan orang yang dihajar tersebut mengeluarkan kata-kata kotor karena tidak dijawab salamnya? Bagaimana menanggapi yang seperti ini? Rasulullah SAW tidak menjawab salam sahabat-sahabat yang mulia hanya karena tidak ikut jihad. Bukan ahlul bid'ah. Hanya karena disuruh untuk berangkat jihad, dia tidak berangkat jihad. Dengan tidak ada alasan. Maka Allah SAW mendiamkan mereka, tidak menjawab salamnya. Sampai Ka'ab ibn Malik, salah satunya, radhiyallahu ta'ala anhu, sampai sholat paling depan. Dan kemudian setelah salam langsung menyebut Assalamualaikum ya Rasulullah, sambil melihat bibirnya apakah bergerak atau tidak. Tetap nggak bergerak. Jadi tidak menjawab walaupun pelan. Tidak. Sampai menangis beliau, menangis. Jadi taubatnya dengan teguran keras dari Rasulullah SAW dengan tidak dijawab salamnya. Kemudian orang itu menjawab atau mengucapkan kata-kata kotor. Itu menunjukkan kalau dia memang orang yang jelek. Nah, apa yakin kamu untuk menghajarnya? Sudah dijawab.
Seorang wanita menyusui bayi hanya sampai 4 kali penyusuan. Anda pernah dengar 1 kali penyusuan itu sudah menjadi mahram? Apakah benar pendapat ini? Kalau benar berarti wanita tersebut sudah menjadi mahram dengan bayi tersebut. Setahu saya 5 radha'at, 5 kali susuan, 5 kali majlis maksudnya. 5 kali majlis susui, besok susu lagi, terus lagi, sampai 5 kali. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang menjual barang dengan harga tinggi, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan si pembeli ridho? Apakah tersebut termasuk mendolimi atau tidak? Pada hukum asalnya, memang syarat jual beli adalah taradhi di antaranya. Di samping taradhi ada syarat lain, yaitu kejelasan al-mabi'. Kejelasan al-mabi' artinya yang dijual barangnya sama-sama tahu. Kalau yang satu tidak tahu, maka akan terjadi kesalahpahaman atau penipuan. Misalnya kamu jual ini adalah perkara barang mahal ini. Berapa kamu jual? 100 juta. Berarti barang bagus ya? Iya. Yang ini tahu, yang beli nggak tahu. Cuma banyak duitnya memang. Dia bayar. Sampai ke orang lain dia banggakan, nih saya beli 100 juta. 100 juta? Saya punya banyak di rumah. Kamu ambil aja. Mau berapa biji? Kaget dia. Ternyata barang itu tidak semahal harganya. Ini akan terjadi penipuan. Kenapa yang satu gak paham? Misalnya contoh saja pohon. Sekarang kan banyak pohon yang unik-unik kan. Ini orang kaya. Pedagang-pedagang yang nakal ini senangnya ngerjain orang kaya. Ini pohon langka ini Pak. Harganya sekian ratus juta. Tapi sama Bapak 10 juta aja boleh. Ternyata pohon yang banyak tumbuh di belakang rumah. Ini tidak boleh. Walaupun ini barangnya jelas, dia lihat, saya lihat, pembeli juga lihat. Iya, lihat barangnya. Tapi nggak tahu hakikatnya ini bunga apa, pohon apa, apakah betul barang mahal atau tidak. Sehingga tetap harga itu harus disesuaikan dengan harga pasar. Harga pasar. Ini harga umum. Harga umum. Kalau beda-beda dikit nggak masalah. Tapi kalau sudah berlipat-lipat akan disalahpahami oleh pembeli. Oh ini mungkin model yang lain. Ternyata setelah beli sama dengan itu. Merasa tertipu dia. Sehingga harus ada kejelasan dan harus harga-harga yang memang dikenal di pasar. Kalau sama-sama tahu, sama-sama ngerti, dan dia terima walaupun mahal, ya nggak apa-apa. Kata si pembelinya, sudahlah, buat kamu nggak apa-apa, ambil, nggak apa-apa. Walaupun harganya dengan keuntungan yang berlipat-lipat kali. Wallahu ta'ala a'lam. Hampir sama. Berarti yang nyaring yang kurang jeli. Ini Dzulqarnain lagi. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq. Wal 'afwu minkum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.